Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Desi Indrawati yang terhormat. Sebelum sebelum presentasinya kami mulai, uh, kami saya Ali Akbar Nasution mewakili kelompok satu ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu karena presentasi kali ini tidak dapat kami lakukan secara berkelompok. Presentasi akan saya bawakan sendirian dikarenakan saya, Ibu Felicia Senen, dan Ibu Lanti Putri tidak memiliki waktu yang sinkron untuk melakukan presentasi ini secara bersama. Kami mohon maaf kepada Ibu sekali lagi, dan saya mohon pengertian dari Ibu agar dapat mengerti. Di sini kami juga melakukan pembagian tugas, di mana ada yang melakukan menyusun PPT dan ada juga yang melakukan presentasi. Saya kedapatan untuk melakukan presentasi. Di sini saya mewakili teman saya. Kami ingin benar-benar mohon maaf kepada Ibu dan mohon pengertiannya dari Ibu karena tidak melakukan presentasi dengan baik dan benar. Oke, presentasi akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Desi Indrawati yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia, perkenalkan, saya Ali Akbar Nasution, mewakili tim saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bina Nusantara. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai hasil tulisan karya ilmiah yang kami buat dengan judul Analisis Penyebab Berkembangnya Kredit Online di Masyarakat. Dan sebelum dimulai, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Desi Indrawati sudah membimbing kami dalam proses pembuatan karya ilmiah ini. Adapun yang akan kami bahas dalam karya ilmiah ini, adapun yang ingin kami bahas dalam karya ilmiah ini yaitu mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Penelitian ini membahas tentang alasan berkembangnya penggunaan kredit online di masyarakat secara umum. Kredit online sendiri telah menjadi fenomena yang semakin populer di kalangan masyarakat modern, mempengaruhi cara transaksi masyarakat secara signifikan. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi berkembangnya kredit online. Di antaranya adalah faktor teknologi, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Berangkat dari latar belakang tersebut, kami ingin mengulik lebih jauh mengenai tiga faktor tersebut, di mana faktor pertama merupakan faktor teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab perkembangan kredit online di masyarakat merupakan faktor teknologi. Secara teknologi, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan adopsi dan pengembangan platform kredit online yang mudah diakses dan efisien. Lalu, faktor kedua adalah faktor ekonomi. Lalu yang kedua adalah faktor ekonomi. Yang membuat masyarakat banyak melakukan peminjaman atau kredit secara online adalah karena dari segi ekonomi, kredit online memberikan kemudahan akses ke pembiayaan bagi individu yang sulit memperoleh kredit dari lembaga keuangan tradisional. Tidak jarang juga masyarakat memperoleh uang dari kredit online ilegal yang menyebar di internet karena aksesnya yang lebih mudah dan pencairan dananya yang lebih cepat. Kemudian ada faktor sosial yang juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan kredit online. Perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen yang cenderung lebih suka bertransaksi secara digital menjadi pendorong utama bagi adopsi kredit online di masyarakat. Masyarakat secara umum juga tidak jarang ditemukan melakukan kredit online bukan karena kebutuhan primary, namun juga kebutuhan sosial untuk memberi asupan kepada orang lain yang terlibat dalam kehidupan sosial. Kemajuan teknologi dan informasi telah menciptakan berbagai perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan informasi yang semakin berkembang, membuat kegiatan ekonomi lebih efektif dan efisien. Aktivitas ekonomi di setelah ini, teknologi
teknologi digunakan untuk aktivitas operasional seperti layanan keuangan dan pemrosesan transaksi. Kehadiran financial technology atau fintech sangat membantu perusahaan untuk mengakses produk keuangan dan mempermudah segalanya dalam melakukan operasi yang layak tanpa harus datang langsung. Dengan fintech, segala bentuk transaksi menjadi lebih penting, lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih efektif. Maka dari itu akan lebih mudah meningkatkan keinginan individu untuk memuaskan kebutuhannya. Mengingat semakin ketatnya persaingan antar perusahaan di Indonesia, kehadiran fintech juga membantu para pengusaha dalam memperluas bisnis dengan berbagai fitur layanan seperti toko online, layanan online, sistem pembayaran online, serta pinjaman online. Dalam penelitian ini, inovasi teknologi informasi dijadikan sebagai topik penelitian berupa fungsi aplikasi online, yaitu pinjaman online, di mana pinjaman online tersebut merupakan fasilitas kredit uang dari penyedia jasa layanan keuangan secara online. Baik, beralih ke metode penelitian. Di sini saya akan membahas mengenai jenis penulisan, fokus penulisan, sumber data, dan pengumpulan analisis data. Untuk jenis penulisan karya ilmiah ini bersifat deskriptif analisis yang digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan analisis terhadap kondisi ekonomi spesifik. Di sini, khususnya penggunaan kredit online di masyarakat. Untuk fokus penulisannya sendiri, objek dari karya ilmiah ini adalah masyarakat pengguna kredit online. Kemudian sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder. Data tersebut kami dapatkan dari berbagai pustaka penunjang seperti jurnal, data penelitian, buku teks, dan berbagai dokumen relevan. Lalu untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data sekunder yang kami anggap memiliki informasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Kemudian kami melakukan analisis data di mana prosesnya yaitu menampilkan data, membaca, membandingkan, melakukan penyaringan data sekunder yang kami anggap relevan, kemudian melakukan analisa data dan verifikasi data. Oke, setelah selesai melakukan penelitian, kami menemukan 3 poin yang dapat kami jadikan subbab dari hasil penelitian kami, yaitu pertama, kemudahan akses. Dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone di Indonesia, layanan kredit online menjadi semakin populer dan mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai platform fintech, berbagai platform fintech dan lembaga keuangan telah menawarkan kredit online dengan proses yang cepat dan persyaratan yang mudah. Ini menjadi salah satu alasan kenapa kredit online di masyarakat terus berkembang jumlahnya. Hasil survei dari Haryanto 2024 melalui Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJIE, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4%. Dari hasil survei tersebut dapat kita simpulkan bahwa dikarenakan kemajuan internet tersebut, akses terhadap eh, banyaknya pengguna internet dapat melakukan akses terhadap kredit online menjadi dengan sangat mudah dan kemudahan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menarik bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan ini. Beralih ke hasil penelitian lain yaitu pengaruh sosial. Berkembangnya penggunaan kredit online di masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin digital dan cenderung mengutamakan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi dapat mendorong pertumbuhan kredit online.
Dalam hal ini, bank komersial menjadi sumber pinjaman di pasar kredit yang banyak digunakan oleh masyarakat. Masyarakat saat ini lebih memilih melakukan transaksi secara online daripada secara konvensional. Perkembangan media sosial juga turut mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Promosi produk kredit online melalui media sosial dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kemudahan dan keuntungan menggunakan layanan kredit online. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung konsumtif dan ingin mendapatkan barang atau layanan secara instan juga dapat mendorong penggunaan kredit online. Seperti yang dikatakan oleh Solomon 2024 bahwa pengaruh sosial adalah pengaruh orang lain terhadap perilaku konsumen. Kelompok referensi merupakan sumber pengaruh sosial yang penting. Kelompok referensi adalah individu atau kelompok yang ditemui sehari-hari atau kelompok dunia maya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap evaluasi, aspirasi, dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, pengaruh sosial benar-benar memiliki dampak yang cukup signifikan dalam berkembangnya kredit online di Indonesia, di masyarakat kita. Berhubung hmm, eh, sosial saat ini itu sangat mudah diakses, jadi promosi-promosi yang ada di eh, sosial media cukup mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam eh, kemudahan mengakses peminjaman online. Kita sampai pada poin terakhir dari hasil penelitian dan pembahasan, yaitu faktor ekonomi. Permasalahan ekonomi terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara keinginan masyarakat yang tidak terbatas dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk memenuhi keinginan tersebut. Kemiskinan merupakan salah satu isu ekonomi yang dialami banyak negara berkembang. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Meluasnya penurunan daya beli terhadap kebutuhan berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Akibatnya, masyarakat tidak dapat menjalani kehidupan normal, sehingga menurunkan standar kehidupan mereka. Menurunnya standar kehidupan masyarakat dapat menjadi penyebab rendahnya literasi digital pada masyarakat. Penurunan literasi digital masyarakat tersebut meningkatkan maraknya praktik pinjaman online. Meskipun rendahnya literasi bukan faktor utama, namun kebutuhan ekonomi dan kemiskinan dapat menjadi faktor meningkatnya peminjaman online dan menyebabkan rendahnya literasi digital yang kemudian menjadi faktor lain dari meningkatnya peminjaman online. Kita sudah sampai pada bagian terakhir dari presentasi hari ini, yaitu simpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil penelitian kami adalah kredit online dapat menjadi semakin populer di kalangan masyarakat seiring perkembangan teknologi. Beberapa faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi, seperti meningkatnya kemiskinan, lalu ada juga faktor perkembangan teknologi yang membuat masyarakat menjadi memiliki akses yang lebih mudah dalam menjangkau semua kredit online tersebut. Kemudian ada juga faktor sosial. Lalu peminjaman online ilegal juga menjadi salah satu dampak berkembangnya kredit online karena aksesnya yang mudah dan pencairan dana secara instan. Kemudian ada pun saran yang ingin kami sampaikan, yaitu dengan adanya penindakan lebih lanjut dan penegasan dari pemerintah terhadap regulasi kredit online, terutama akses terhadap peminjaman online secara ilegal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada hadirin yang bersedia menyimak presentasi saya kali ini. Apabila ada revisi maupun masukan, mohon sekiranya bisa diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Eh, Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Desi Indrawati sudah membantu kami dalam membimbing eh, kami menyusun karya ilmiah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.